Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Indianisa Putri, NIM 120160775. Mata kuliah Islam Marketing dan Manajemen yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SMM dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Islam Marketing dan Manajemen. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari bagian A. Berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Kenapa Anda menghadiri kuliah tersebut? Saya menghadiri Zoom sebanyak 6 kali pertemuan. Mengapa saya menghadiri kuliah tersebut? Karena saya ingin mengikuti mata kuliah Islam Marketing dan Manajemen yang Bapak ajar. Dan tentu saja saya ingin menambah wawasan saya tentang materi yang disampaikan sehingga saya dapat mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan setelah ujian semester? Ya, saya selalu melakukan video record tentang materi yang disampaikan seperti tentang cara meningkatkan nilai pelanggan, apa itu perilaku konsumen, ekuitas merek dalam Islam, dan masih banyak lagi. Walaupun memang dalam pengumpulannya saya terlambat. Selama mengikuti mata kuliah Islam Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal diskusi di kelas Zoom? Setelah ujian tengah semester, saya tidak pernah menjawab persoalan-persoalan yang diberikan lagi. Bagaimana kesan dan kesan saya selama mengikuti mata kuliah Islam Marketing dan Manajemen? Kesan dan pesan saya ini sangat baik, karena dalam mengikuti mata kuliah Islam Marketing dan Manajemen ini, saya dapat lebih memahami materi yang diberikan, karena tugasnya adalah diskusi dan kita juga disuruh untuk mengulang materi dengan cara membuat video record untuk YouTube. Dalam manajemen ini, saya banyak belajar mengenai cara melakukan kegiatan analisis, perencanaan, pengendalian atas produk atau jasa, dan ini akan sangat berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, saya juga dapat mengenali persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam kegiatan memasarkan produk. Di sini, saya menyadari akan pentingnya mempelajari manajemen pemasaran, karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Nilai apa yang saya harapkan? Saya ingin mendapatkan nilai A, karena saya sudah melakukan kewajiban saya dalam melaksanakan tugas dan mengikuti mata kuliah Islam Marketing dan Manajemen, dan saya juga tepat waktu dalam menghadiri mata kuliah tersebut. Pertanyaan bagian B. Coba saudara bacakan surah Ar-Ra'd ayat 21, An-Nisa ayat 9, 29, dan 58, serta surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Surah Ar-Ra'd ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum khafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dalam surah ini dijelaskan tentang orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan, yaitu silaturahmi dan lainnya. Mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab. Lalu surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maksud dari surah An-Nisa ayat 9 ini, dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan
dan meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang masih kecil atau lemah yang mereka takut mengalami kezaliman dan tak terurus, maka hendaklah mereka merasa selalu diawasi oleh Allah dalam memperlakukan orang yang berada di bawah tanggungannya dan dari anak-anak yatim dan anak-anak lainnya, yaitu dengan cara menjaga harta mereka, mendidik mereka dengan baik dan menyingkirkan segala gangguan dari mereka. Dan hendaklah mereka berkata kepada mereka dengan ucapan yang sejalan dan semangat keadilan dan yang baik-baik. Surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taratim minkum wala ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 29 ini adalah tentang orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya. Tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari hak, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan, yang bertolak dari adanya saling ridho di antara kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Akibatnya, kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah perintahkan untuk dikerjakan dan perkara yang Allah larang untuk tidak dilakukan. Selanjutnya, surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumul bi'adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya, dan sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menempatkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Dalam surah ini, Allah memerintahkan kepada pemimpin orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar orang tersebut dapat memimpin dan memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berkah diberikan amanah itu. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka pakaian dan belanjakanlah mereka dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan janganlah kalian memberi orang yang tidak baik dalam mengatur harta mereka, karena mereka masih kecil, boros, dan masih terlalu lemah akalnya. Harta-harta yang digunakan untuk mencukupi kehidupan mereka. Mereka memberi balasan dari harta mereka berupa rezeki untuk membelanjakannya untuk diri mereka sendiri. Ucapkanlah perkataan yang baik kepada mereka dan berilah mereka janji yang bagus dengan memberi dorongan mereka ketika dewasa. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 63. Ulaika allazina ya'lamullahu ma fi qulubihim
fa'rid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah ketahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Dalam surah An-Nisa ayat 63 ini, Allah Maha mengetahui segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diminta Allah untuk meninggalkan orang-orang yang demikian dengan memberi mereka maaf dan memberikan mereka nasihat, bantahan serta hardikan yang berbekas dan mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah dan kembali ke jalan yang lurus. Nomor 2, coba saudara jelaskan konsep Customer Relationship Management. Bisnis selalu memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan muslim di dalam dunia bisnis ini bukanlah suatu fenomena baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidak mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Sementara itu, Al-Quran yang merupakan suatu petunjuk yang sempurna telah memberikan pedoman yang fundamental, di mana jawaban untuk setiap permasalahan dapat ditemukan termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis. Al-Quran mengajarkan umat muslim untuk menyampaikan amanah dalam bisnis. Sebuah perusahaan adalah seharusnya mampu melaksanakan amanah yang diberikan pelanggan. Sebagaimana dalam firman Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam surah An-Nisa ayat 58. CRM adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Jauh sebelum konsep ini diterapkan, Rasulullah telah mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik, yaitu silaturahmi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dilapangkan untuk umurnya, hendaknya ia melakukan silaturahim. Bukhari dan Muslim. Jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus diterapkan. Di antaranya, yang pertama menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan. Lalu yang kedua, mengidentifikasikan faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Selanjutnya, menyediakan dukungan bagi customer secara penuh, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dari penjualan, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Manfaatnya, pertama, mendorong loyalitas pelanggan. CRM ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, baik itu call center, website, maupun staf pemasaran produk, dengan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan bisnis. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Lalu mengurangi biaya produksi. Penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan akan tercatat dan ditampilkan secara terperinci. Lalu meningkatkan time to market. Penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi sebagai data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian juga dapat menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan sebuah produk. Yang terakhir, mendapatkan pendapatan secara optimal. Dengan menetapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang mana kesemua hal tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan profit atau keuntungan bagi pelaku bisnis. Sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Adapun dimensi Customer Relationship Management atau CRM diantaranya yaitu yang pertama, identifikasi pelanggan.
di mana perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan dan juga bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Selanjutnya, membangun daya tarik terhadap pelanggan. Hal ini dapat berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon customer tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Selanjutnya, mempertahankan pelanggan yang ada. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan maka perlu dijaga baik hubungannya dengan memberi fasilitas dan juga daya tarik tersendiri agar pelanggan tersebut tetap memilih produk dari perusahaan meskipun banyak saingan di luar perusahaan. Selanjutnya, pengembangan pelanggan. Maksudnya memfasilitasikan pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa membentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Faktor pribadi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dengan beberapa faktor penting seperti gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Contoh, ketika saya ingin membeli makanan pada suatu merek dan saya baru pertama kali untuk membelinya dan ingin mencoba apakah makanan tersebut enak atau tidak. Lalu ada pelanggan lain yang berkata bahwa makanan tersebut tidak enak. Hal itu langsung membuat saya yang awalnya ingin membeli menjadi tidak jadi untuk membeli. Lalu jelaskan apa yang dimaksud dengan proses keputusan. Proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian, yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu. Lalu selanjutnya jelaskan tafsir ayat-ayat konsumsi atau ayat yang berkenaan dengan perilaku konsumen. Ada Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la hibbul musyrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap kali memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dalam surah ini menjelaskan bahwa kita diharuskan berpakaian rapi saat melaksanakan sholat, berhias diri dengan syariat yang telah ditetapkan. Makan dan minumlah dari barang yang baik-baik yang dikaruniakan Allah kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas kewajaran dalam hal itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan berlebihan dalam makan dan minum. Selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makan dan minumlah hal yang halal dan baik terdapat di bumi, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Kandungan dari surah ini adalah, wahai manusia, makanlah dari rezeki yang Allah halalkan bagi kalian yang terdapat di muka bumi, dalam keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat dan tidak memudaratkan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram, bid'ah serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata permusuhannya. Selanjutnya Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 181, Surah Anbiya ayat 105, dan Surah Ad-Duha ayat 8 sampai dengan 1. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 181. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain.
wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Wala tabkhasun nasa asyha'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Kandungan surah tersebut, ketiga surah itu menjelaskan tentang Syuaib yang berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah mengurangi hak-hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus, dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran, timbangan, dan lainnya. Dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, meneror manusia, serta melakukan maksiat. Selanjutnya surah Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikri atau Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Dalam surah tersebut dijelaskan tentang dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, yakni kitab Zabur yang telah diturunkan oleh Allah sesudah adanya peringatan. Yang dimaksud adalah Ummul Kitab atau Al-Quran yang telah ada di sisi Allah, yakni Lauhul Mahfuz, bahwasannya bumi ini, yakni bumi surga, diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh, yakni siapa saja di antara hambaku yang soleh. Surat Duha ayat 8-10. Wa wajadaka 'ailan fa'arna. Artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Kandungannya, dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan atau orang fakir, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu dengan pemberian yang kamu merasa puas dengannya, yaitu dari ganimah dan lain-lainnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, tiadalah kaya itu karena banyak harta, tapi kaya itu adalah kaya jiwa. Fa'ammal yatima fala taqhar. Artinya, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Kandungannya, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang dengan karunia Allah yang demikian agung itu. Maka berbuat baiklah terhadap anak yatim dan janganlah engkau berlaku sewenang-wenang kepadanya, seperti mengambil hartanya, menghardikannya, dan menyakiti hatinya. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan berbuat baiklah kepada orang yang meminta-minta, baik minta ilmu atau harta, maka janganlah engkau menghardiknya. Nomor 10. Jelaskan perilaku konsumen dan ekuitas merek dalam Islam. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Sedangkan ekuitas merek adalah berbagai aset dan juga kepercayaan merek yang berhubungan dengan suatu brand tertentu, baik itu nama ataupun simbol yang mampu merubah nilai yang diberikan atau suatu produk, barang, atau jasa, baik itu untuk pemasar maupun untuk pihak pelanggan. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Sebutkan dan jelaskan keunggulan kompetitif yang dimaksud. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif, diantaranya perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasar karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Lalu perusahaan akan memiliki luasan dagang dan berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Lalu perusahaan juga dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi menurut anggapan para konsumen. Dan yang terakhir, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas
yang tinggi. Nomor 12, pada dasarnya pemberian nama atau merek ini adalah sangat penting. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan penama merek. Ada surah Al-Baqarah ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَعَلَى أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat secara seraya berfirman, sebutkan kepadaku semua nama benda ini jika kamu yang benar. Dalam kandungan surah ini, sebagai penjelasan keutamaan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, kemudian menunjukkan objek-objek tersebut di hadapan para malaikat, sembari berfirman kepada mereka, beritahukanlah kepadaku nama-nama semua objek yang ada itu. Jika kalian memang benar, maka kalian lebih pantas untuk dijadikan khalifah di muka bumi daripada mereka. Sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Yang pertama ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini termasuk ke dalam minat dan pendapat seorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor ini meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campeng. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. Yang terakhir, buka YouTube dan tonton link dan jelaskan topik apa yang dibahas. Topik yang dijelaskan dalam video YouTube ini adalah proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian. Materi yang ada di dalam video ini pertama membahas mengenai tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pembelian, kendala apa yang terdapat dalam pengambilan keputusan, dan faktor apa yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hajna idza syi'ta sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau jadikan mudah, sedang apa yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.